Kenapa rekamannya ada yang hilang selama hampir 1 jam? Siapa yang hapus? Yang punya akses ke CCTV ini kan cuman keluarga kita dan Mas Dito. Selama ini Mas Dito udah ngebantu keluargaku. Tapi ternyata Mas Dito adalah musuh di dalam selimutnya Papa. Siapa yang nyuruh kalian buat meras Arif? Kenapa di-delete Mas rekamannya? Kamu tahu kan itu bisa jadi bukti buat bebasin Papa? Gak berani jawab ya? Gak berani jujur ya? Berarti bener kamu yang ngelakuin kan? Iblis kamu, Mas! Aku minta cerai. Aku gak peduli apapun konsekuensi, tapi aku gak sudi jadi istri dari orang kayak kamu. Kalau kamu masih curiga aku yang ngejebak Papa, bahkan rela sampai masukin Papa ke penjara, bebas, itu hak kamu. Tapi jangan sampai asumsi buruk kamu itu mencegah kita dalam menangkap siapa pelaku sebenarnya. Good night. Jangan lupa kunci pintunya. Bahkan kalau kamu mau, ubah passwordnya. Pakai PIN kamu sendiri. Apa benar bukan Mas Dito pelakunya? Kalau emang Mas Dito adalah dalang di belakang kasus fitnah Papa, dari mana dia punya 15 M cash? Rumah ini aja masih nyicil. Pak, dari mana Papa yakin orang itu bersalah apa enggak? Ya, kalau kita jadi jaksa untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, setidaknya ada dua. Ya, yang pertama pakai logika. Logika itu dasarnya ada bukti-bukti hukum, ada barang bukti, terus ada saksi. Nah, yang kedua, setelah kita ketemu dengan pelakunya, kita lihat, baru kita punya intuisi, punya perasaan. Kira-kira ini orang bersalah atau tidak? Nah, kalau itu sudah kita jadikan dasar, baru kita punya kekuatan untuk jadi argumen hukum bahwa orang itu bersalah atau enggak. Kenapa kamu nanya? Aku bingung deh, Pak. Emangnya enak jadi jaksa? Hah? Gak gampang loh menentukan orang itu salah atau tidak. Anak papa ini, kamu orang yang cerdas, pintar, tapi di satu sisi yang namanya Aryana itu sangat perasa. Itu semua kelebihan seorang Aryana, tapi juga bisa jadi kekurangan.
Ngerti nggak? Ngerti, oke. Ntar kalau kamu udah gede, kamu akan ngerti maksud papa. Mau jadi jaksa nggak nanti? Nggak Nggak tahu usah tapi dijawab, nggak usah dijawab. Apakah kesalahanku ke Mas Dito udah ngerusak logikaku? Coba tolong cari informasi mengenai keterkaitan antara Oscar Bagastio sama pinjaman online ilegal yang namanya Ridopay. Makasih. Aku punya cara supaya kita bisa bersihin nama papa. Bukannya tadi kamu barusan nuduh aku pelakunya? Ya kamu juga belum 100% bersih di mata aku, jadi nggak usah mikir yang bagus-bagus dulu. Jadi berapa persen? 50%? Sekarang kau bantuin aku. Tapi kita juga butuh bantuannya media. Kita bakal bongkar kasusnya Oscar Bagastio. Kasus reklamasinya papa yang tanganin kan? Dan kita bakal bongkar secara live di TV. Bongkar di TV. Kita. Aku kamu. Masuk TV. Ya kamu suka kan interogasi orang? Lagian ini kesempatan kamu juga. Debat di TV seru juga. Belum pernah. Oh ya mas, masih di bawah 50%. Tolong tisu dong lah dia. Kasih ya. fix ini beneran suami. Ya udah semuanya aku berangkat ya. Wish me luck. Kamu mau kemana? Lah dia ada project baru sama temen-temen ya. Ya bagus lah, akhirnya dia punya teman yang manfaat. Nggak cuman pengaruh buruk aja ke dia. Mama juga sekalian ya mau nengokin papa. Bat, lihat perut ditutupin, mulai kelihatan gede. Iya mah. Sekalian berdua, mau kemana? Aku ada urusan sih, Ma, sama Mas Dito. Ya udah. Hey. Hai. Ya udah. Duluan ya. Hai, Ma. Good luck. Mas, ini Bas udah ajuin tawaran buat aku wawancara Pak Oscar ke kantor. Dan mereka tertarik. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Lah mau kemana kan? Kita mau ada wawancara. Aku mau barber buat rapin rambut. Oke lah, kali ini aku kasih makan kebutuhan narsis kamu, Mas. Yang penting papa bebas. Jaka, Pak Oscar gimana? Sudah on the way, Bu. Kamu siapin materinya sekarang. Baik, Bu.
Nadia, Dia, Bu. Kamu kenapa? Mual. Enggak, cuman kayaknya tadi pagi salah makan aja. ngeles terus. Tadi pesanan saya udah kamu belikan kopi? Iya. Iya udah. Ini kopinya. With almond milk, ya? Enggak. Aduh. Gimana sih? Maaf ya, bukan saya ngerepotin kamu di hari pertama kamu kerja. Tapi saya itu kalau minum kopi pakai susu biasa suka jerawatan. Oh ya udah, saya beli yang baru aja ya. Makasih ya. Bukannya saya nggak mau delivery, tapi kopinya tuh suka jadi dingin. Iya nggak apa-apa Bu, aman. Satu kopi. Cappuccino, no sugar with almond milk. Oke? Oke. Ya udah Bu. Kamu kalau capek nggak apa-apa loh, duduk aja dulu. Nggak usah. Yakin? Iya yakin Bu, nggak apa-apa. Oke. Saya permisi ya Bu. Kita lihat aja sampai berapa lama kamu bisa acting. Anak kecil. Kenapa sejak hamil aku jadi gampang capek ya? Tahanlah dia, tahan. Pak Oscar, selamat datang. Bu Dewi, saya bersama anak saya. Oh, gak apa-apa. Langsung ke ruangan saya. Oke. Yang tegak badannya. Ini kan meeting pertama kamu. I miss you. Papa tenang aja ya. Mama udah hubungin beberapa teman pengacaranya Papa. Ada Robi, Hasan. Yang Mama yakin mereka pasti bisa bantu Papa dengan mudah untuk keluar dari sini. Ya. Percaya. Nggak perlu. Gak perlu gimana sih, Pak? Gak harus. Papa akan ngaku bersalah. Papa akan jalani semua proses persidangan. Apapun keputusan hakim, Papa akan jalani. Nggak mau. Nggak gitu, Pak.
Ini kan kamu difitnah. Nggak boleh dong kayak gitu. Semua ini adalah kesalahan Arif, Pak. Arif pelakunya, Pak. Arif yang udah bawa kasur itu, Pak. Pak, kamu kenapa sih? Kamu nggak kayak gini loh kemarin-kemarin. Kamu masih semangat loh. Ayo dong. Ayo dong, Pak. Kamu itu udah banyak berkorban untuk keluarga. Kamu percaya sama aku? Aku tahu apa yang aku kerjakan. Ini saatnya aku bertanggung jawab untuk keluargaku, Ma. Keluarga kita. Aku nggak ngerti. Aku makin nggak ngerti, Pak. Kamu pulang. Ya. Pak. Pak. Aku sayang kalian semua, Ma. Ya kalau kamu sayang sama kita semua, kita hadapin ini sama-sama dong. Nggak nyerah kayak gini. Nggak bisa, Pak. Ini bukan Arman Prawira yang aku kenal. Ayo, Pak. Kita hadapin ini sama-sama ya. Kamu nggak bisa begini sama kita loh. Nggak bisa. Maaf ya, Ma. Tapi Papa nggak mungkin buka tentang Arif. Nggak mungkin kita menghancurkan kehidupan anak kita, Ma. Lebih baik ini Papa bawa sampai mati. Pulang, Ma. Pak. 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 Arman Prawira. Arman Prawira. Aku nggak akan biarin kamu ada di sini terus ya. Gak bisa kamu perlakuan aku kayak gini. Ini gak adil buat kita. Yayasan Gani itu sangat terbuka untuk menjadi donatur dimanapun. Tapi sekarang harus hati-hati. Banyak pengusaha swasta yang nakal. Mau money laundry lewat kegiatan amal, ya kan? Tentu saja, Bu Dewi. Reputasi Bu Dewi yang membuat saya merasa yakin kalau kita bisa cocok. Ardi. Enggak, Ma. Tolong biarin aku sendiri. Ini semua kesalahan aku. Makanya buka cerita aja sama mama ya, Nak. Nak, buka, Nak. Enggak, Ma. Tolong biarin aku sendiri. Pergi, Ma. Pergi. Pergi, Ma.
bikin aku hamil sampai jadi kayak gini. Maaf Bu, saya salah. Bu, kamu tuh kenapa sih? Kenapa sih, kan lagi ada tamu? Linda, panggil Obe. Iya Bu. Lain kali kalau masuk ke ruangan itu ketuk dulu pintunya. Iya Bu, maaf. Ardi, aku nyariin kamu sampai ujung dunia. Ternyata sekarang kamu ada di sini, di hadapan aku. Siapa namanya tadi, saya belum kenal. Nama aku Ardi, Tante. Putra saya, satu-satunya. Maaf, Pak. Hmm? Aku ke toilet dulu ya. Mari, Tante. Ganteng ya anaknya. Baru landing dari London tadi malam. Jadi kemarin itu saya kirim dia untuk ikut short course. Supaya tidak kebanyakan main dengan teman-temannya yang toksik. Pergaulan anak muda. Anak saya, Kaisar Putragani, S1-nya di London. Tapi sekarang dia lagi ada di Jepang. Oh. Sebentar. Halo. Diundang wawancara langsung di Indomedia TV. Nanti malam. Oke. Kalau mereka memaksa, katakan saya bersedia hadir. Ya. Bu Dewi, maaf, saya tidak bisa lama-lama. Saya harus persiapan karena ada wawancara langsung nanti di TV. Kalau saya udah biasa, viral. Oh iya, saya tahu itu. Yang sempat rame ya, yang tampar-tamparan ya? Tapi kalau sekarang saya diundang sebagai narasumber. Pak. Ardi, kamu dari mana aja? Aku berusaha ngontek kamu tahu tapi nggak bisa. Gua kemarin dikirim ke London, Lat. HP gua disita dan kontak gua semua dihapus. Menurut Papa, gua terlalu sering main. Lu kenapa nyariin gua? Di, aku hamil. Anak kamu. Lu sekarang kerja di sini ya? Keren ya? Lah dia yang dulu kayaknya nggak mau kerja kantoran. Nanti abis kerja mau nongkrong nggak? Tapi itu pun kalau gua bebas dari papa gua. Karena sekarang gua harus nempel terus sama dia. Gue minta nomor lu lagi aja deh. Baik Bu Dewi. Nanti kita atur waktu lagi kapan kita bisa bertemu ya. Baik, Pak Oscar. Akan saya nantikan penampilan Bapak di TV.
Permisi. Mari. Ardi? Semoga hari ini menjadi awalan yang indah. Kamu dengar tadi, Dek? Itu tadi papa kamu. Kira-kira papa kamu bisa nerima nggak ya kalau tahu kamu ada di perut mama sekarang? Atau dia justru akan kabur dari tanggung jawab? Dek, apa ini jawaban dari doa mama? Akhirnya kamu bisa punya dua orang tua yang saling menyayangi kamu. Akhirnya lo sampai juga. Tadi gue pikir lo batal. Iya, tadi kakak gue bantuin gue ngerjain tugas. Gue datang ke sini nunggu kakak gue pulang dulu. Oh gitu. Main batal. Udah deh. Dia nunjuk lo tuh. Enggak, cuman gue gak enak tahu. Saya kan gue gak diundang. Apalagi dia tadi nunjuk gue. Kayak mungkin dia mikir gak sih, siapa nih cewek gitu. Aduh lah dia itu nunjuk lo karena lo itu cakep. Pede dikit lah, apalagi kan lo itu bukan dari anak orang sembarangan. Nah, Iya. Masa sih dia notice gue tadi? Ya ampun lah gimana ya cara gue tuh jelasin ke lo? Lo emang gak happy? Lo kan udah lama suka sama dia. Gimana sih? tahu ya. Bat, nih, mending lo minum. Udah minum. Lagian aneh banget sih, cewek cakep lo yang secure. Apaan banget deh. Ya karena kan gue bukan kakak gue yang cantik yang pinter itu. Biasa juga cantik lah dia, lo juga cantik. Apalagi cowoknya Kaisar Putragani yang ganteng itu kan. Nah, ini kesempatan lo lah. Adrik itu Kaisar Putragani tapi versi lo. Makanya lo tuh harus jadiin kakak lo sebagai teladan, cari cowok yang paket komplit. Lo lihat tuh Ardi, udah ganteng, tajir, keren. Semua cewek tuh mau jadi pacar dia. Yaudah, mendingan sekarang lo samperin dia ya. Nggak mau gue. Udah, Apaan sih? kapan lagi? Ya, kapan lagi? Bentar ya. Lu nggak apa-apa? Iya, gue nggak apa-apa. Kita belum kenalan. Nama lu siapa? Ladi ya? Gua Ardi. Iya gue tahu Ardi. Ardi Bagastio kan, yang punya rumah ini. Gua nggak pernah lihat lu. Kemana aja? Gue sibuk belajar. Cewek kayak lu, belajar. Emang gue cewek kayak apa? Enggak sih, enggak gitu maksud gua.
Saya Pradito Karna. Suara itu atau yang halo semuanya, saya Pradito Karna. Lebih berwibawa yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Mas, udah ya, ini mendingan aku briefing aja ya buat pertanyaan ke Pak Os. Sekarang kita wawancara ntar malam. Jadi pertanyaannya tuh, Mbak Ariana harus jemput Bu Indar sekarang. Rumah Mbak Ariana diserang sama warga. Mas, kita ke rumah Papa dulu ya sekarang? Kan kita mesti ke stasiun TV. Iya, tapi kita harus jemput Mama dulu sekarang. Ayo Mas, cepet. Oke. Keluarga koruptor, korupsi. Keluarga korupsi. Dasar. Keluarga saya itu nggak bersalah ya. Suami saya tuh difitnah. Kalian tuh kan udah sering dibantu sama suami saya. Coba dari kalian segini banyak, sudah berapa banyak yang sering dibantu sama suami saya? Lupa kalian? Iya, tapi uangnya uang haram, bukan uang halal. Suci! Kalian gak berhak menghina suami saya sebelum suami saya diadilin. Udah lama. Udah biarin aja, mana sini? Berani banget. Stop. Tindakan anarkis seperti ini bisa dilapor ke polisi ya. Walau bagaimanapun juga, ini tetap properti milik Prawira. Bubar sana. Bubar. Bubar nggak? Mama, udah kita pulang ya Mas. Sekarang kita pulang. Kasihan papa, nah. Mama mimpi. Papa mau ngelakuin semuanya. Apa? Papa mau ngelakuin salah, nah. Papa gak sanggup. Ma, ya Tuhan. Mas Arna. Mas, ini Mama demam loh. Pikiran pasti itu. Kasihan ya. Mas. Mama udah ya, Mama tenang ya, Ma. Kita udah aman kok, Mas, sekarang. Mas. Kompres dulu ya. Mas Arman. Nggak ngerti lagi dia sama Ariana. Antara aneh atau terlalu baik dia. Mau sejahat apapun yang orang lain lakukan ke dia, nggak pernah dia balas. Aku tahu ini berat buat Mama. Istirahat, Ma. Keluarkan air mata Mama. Gak apa-apa, Ma. Ya, Ma. Nak, ini aku bawain alkohol buat disemprot ke bagian
Jangan sentuh aku, Mas. Ya tapi itu harus diobatin. Nanti aku obatin sendiri. Ya pastiin diobatin ya. Ntar tutupin pakai makeup. Ntar kamu disangkain korban KDRT. Taruh sini. Pak Kaisar? Andi. Kaisar, silakan. Mungkin mau pesan makan atau minum dulu? Nggak usah, terima kasih. Akhirnya kita ketemu juga. Melanjutkan pembicaraan kita lewat email. Anda tahu kan, Anda alasan utama kenapa saya terbang ke Jepang. Iya. Anda datang jauh-jauh ke Jepang hanya untuk mencari informasi tentang Pradito Karna kan? Karena Anda tahu saya sama dia sama-sama satu kampus. Tapi apapun yang saya ucapkan malam ini, saya mohon samanya. Jangan sampai dia tahu. Karena buat saya, cukup sekali dalam hidup saya untuk bertemu orang gila. Seperti Pradito Karna. Saya nggak mau lagi. Anda setakut itu sama Dito? Takut. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia, dia monster. Tunggu sebentar, tapi kalau saya boleh tahu, jadi sebenarnya hubungan kalian saat ini adalah teman atau musuh? Sebenarnya keseharian Pradito Karna itu sama seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dia belajar, dia pergi ke perpustakaan, rajin sekali. Tiba-tiba dia datang ke tempat saya, tanpa sepengetahuan saya, bahkan saya sampai bingung. Dari mana dia dapat informasi tentang saya? Gua kemana-mana nyari buku ini. Mondar mandir gua perpustakaan nggak ketemu juga. Gua masih baca. Lo 3 bulan megang buku ini, lama banget. Itu artinya lo nggak baca sama sekali. Gua butuh ini buat bikin esai. Kalau lo sebegitu motifnya, lo 3 bulan doang. Gua butuh cuma seminggu doang. Jadi gua ambil, ntar gua balikin lagi ke lo. Lo yang balikin sendiri ke perpustakaan. Sumpah ya. Gua bakal lapor polisi. Lo laporin. Dia datang, menghajar saya, membuat saya cedera sampai tulang punggung saya patah. Nggak bisa bergerak, bahkan sampai lumpuh. Menurut Anda, itu manusia normal? Tapi kenapa Anda nggak memutuskan untuk lapor polisi? Enggak. Nggak ada bukti. Saya nggak berani. Sidik jari nggak ada. CCTV pun nggak ada. Percuma. Yang ada saya yang salah. Saran saya, jangan pernah berhadapan dengan orang gila macam Pradito Karna. Dia itu monster. Monster berwujud manusia. Dia itu monster. Aku membiarkan Ariana serumah dengan Dito.
Mariana nggak tahu dia tinggal dengan bom waktu. Sekali lagi saya ingatkan sama Anda. Please, saya mohon sama Anda. Jangan sampai dia tahu tentang pembicaraan ini. Oke? Saya janji. Saya mohon sama Anda. Saya mohon sekali. Saya masih mau hidup. Terima kasih. Saya nggak butuh ini. Kerja itu ternyata capek banget. Tapi mama seneng. Biar nanti kamu bisa beli baju yang lucu-lucu. Nadia? Oh, Ardi, kamu ada di sini? Ya kan gua tadi nggak dapat nomor lu. Nah, lu mau temenin gua makan nggak? Mumpung papa gua lagi sibuk. Loh, emang kamu gak ikut sibuk juga? Ya nggak dong, kan yang mau tampil di TV papa. Jadi gimana? Mau nggak? Makan apa kita? Makan apa ya? Sushi? Mau? Aku nggak bisa makan sushi, nggak boleh. Maksudnya kalau aku makan sushi nanti kebanyakan aku jadi gendut kan? Oh. Jadi kita makan bakso pedas aja nggak sih? Hah? Bakso pedas? Iya, yang pedas banget. Ya udah deh. Iya. Ya udah, yuk. Yuk. Papa dari anak aku, Ardi. Ardi pergi bukan salahnya dia. Dia nggak tahu kalau aku hamil. Lihat nih, aslinya dia baik banget. Oh my god, aku sama Ardi bakal jadi papa mama muda yang goals banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Nadia. Ayo. Yuk. Ya. Nih, lo lihat kan? Bas? Hai. Ariana, tos dulu dong. Gue gak nyangka lo bisa balik lagi sini. Sip. Situ loh. Iya, halo. Nah, kita balik kayak zaman dulu lagi. Iya lagi. Tapi ini bos aman kan gue yang wawancara? Aman banget lah, Nak. Lo inget gak pas lo wawancara korban gempa? Itu rate-nya tinggi banget. Dan satu lagi, lo harus inget. Mira hari ini gak masuk, jadi gak akan ada yang gangguin lo. Sayang banget, padahal gue pengen lagi tandeman sama dia. Mungkin bisa langsung make up kali ya? Oke. Untuk ruang makeup di sana Mas Tito. Nah, gue udah baca shortlist lu dan itu gokil banget. Lu pasti suka. Amin. Makasih ya bantuannya. Me time, Nak. Semua di sini percaya dan sayang sama Pak Arman. Ih, jangan kayak gitu, nanti gue nangis loh. Bye lu. Yaudah, yuk. Ingat nggak? Terakhir kali kita ketemu sebelum gua pergi itu di party. Iya. Emang kenapa? Lu nggak ingat apa-apa? Ya namanya juga kebanyakan minum lah.
Tapi gue sekarang udah tobat lah. Karena kalau gue gitu terus, gue bisa diamuk sama papa gue. Dan gue yang sekarang bukan kayak Ardi yang dulu lagi. Jadi kalau misal kesannya boring, sorry ya. Siapa tahu lu ntar bete. Enggak lah, gue gak mungkin bete. Waktu itu, di antara kita nggak ada kejadian apa-apa kan, Lat? Maksud gua, kita waktu itu deket banget, terus... Ardi, bener gak inget apa-apa? Terus gimana caranya aku bisa bilang ke dia kalau aku hamil? Apa dia bakal benci sama aku? Terus dia kabur lagi? Terus... Enggak kok, enggak ada apa-apa. Lat, kamu bodoh banget sih. Untung deh. Semoga kita terus jadi temen ya, Lat. Temen? Iya, karena papa gue udah nge-warning lu. Gue gak bisa terlalu deket sama lu. Soalnya papa lu masih punya kasus hukum. Ntar kita nongkrong lagi ya. Tapi kalau misal kasus papa lu udah kelar, jadi biar nggak ada apa-apa nih. Keluarga kamu malu sama papa aku. Padahal kamu yang hamilin aku. Aku pulang dulu ya. Biar gua antar aja, Lat. Waktu itu, di antara kita nggak ada kejadian apa-apa kan, Lat? Teman, setelah semua yang terjadi antara aku dan Ardi cuma anggap aku teman. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Bodoh banget aku malam itu. Semua yang terjadi sama aku, sampai keluarga aku, ke Haryana sampai berantakan semua hidupnya. Aku gak bisa, kakak harus berkorban demi aku kayak gini. Aku gak bisa. Cuman karena cowok yang anggap aku teman. Gimana caranya aku bisa ngerubah pikiran Ardi? Cuma Ardi harapan aku satu-satunya. Aku harus bisa bikin Ardi mau nerima anak ini. Ini yang bagian ini aku tutupin dulu ya. Coba dong. Kok kamu paham makeup sih, Mas? Wah. Seneng banget deh lihat Pak Sutri ini. Ternyata romantisnya itu bukan cuma sekedar di sosmed aja. Pan, bagus. Halo, Nak. Hai, apa kabar? Baik, aku bantuin rapi-rapi dulu ya. Kangen deh sama kamu.
makin cantik aja. Makasih. Anaknya Arman. Kenapa dia ada di sini? Oscar. Itu karena dari kejaksaan. Oh iya, iya, iya. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ma, aku mau cerita deh. Jadi hari ini Ini loh kakak kamu nyuruh mama cari media TV. Katanya ini bisa ngebantu ngeluarin papa dari penjara. Selamat malam pemirsa di rumah, selamat datang kembali di acara Bebas Lugas. Kali ini bersama saya Aryana Prawira. Bersama saya sudah ada Pak Pradito Karna dari Kejaksaan, serta Pak Oscar Bagastio sebagai narasumber kami. Baik Pak Oscar, malam ini topiknya mengenai pinjaman online atau pinjol. Ma, ini kata kakak soal apa, Ma? Acaranya? Ini loh, Lat. Pak Oscar ini kasusnya lagi dipegang sama papa. Hah? Apa jangan-jangan dia yang fitnah papa ya? Wah, ini kalau sampai bener, udah. Nak, abisin aja, Nak. Sikat, seret semua keluarganya. Jadi papanya Ardi yang kemungkinan jebak papa. Kalau sampai Pak Oscar dipermalukan sama Kak Aryana, Ardi mana mungkin mau sama aku? Lalu nasib anak aku gimana? Please Kak, Kak jangan lakuin ini Kak, please. Selamat datang kembali di acara Bebas Lugas. Mereka lagi. Kok aku ini seperti dihantui sama Aryana dan Om Kaleng Rengginang itu? Saya diundang di sini sebagai narasumber untuk membicarakan perekonomian saat ini. Justru itu Pak, di tengah maraknya kasus PHK, perusahaan pilot, masyarakat yang menggunakan pinjaman online semakin merajalela. Biar saya bacakan beberapa pinjaman online, diantaranya ada RidoPay, Kalau dari data yang kami miliki ini Pak ya, ada ini RidoPay itu pendanaannya berasal dari perusahaan Pak Oscar gitu ya?
perusahaan saya mendanai Ridho Pay. Data dari mana itu? Tidak benar itu. Dari informasi yang kami dapatkan, kasus pinjaman online itu sering digunakan sebagai money laundry, Pak. Aliran dana yang masuk dalam sehari saja bisa mencapai 15 miliar. Dan by the way, 15 miliar itu sedang trending loh Pak. Gara-gara kasus kasur yang viral di mana-mana. Iya. Tapi saya tidak mengikuti yang trending seperti itu. Saya ini orangnya sibuk sekali dalam mengurus bisnis saya. Ya, saya mengerti Bapak sibuk, tapi ini 15M itu lagi benar-benar viral Pak. Itu kasus kasur yang diisi dengan dana tunai sebesar 15M itu benar-benar pemberitaannya di mana-mana Pak. Dan kebetulan Pak Arman Prawira itu mertua saya, beliau yang terjebak dalam kasus itu. Pak Arman Prawira, beliau adalah papa saya yang sekarang menjadi tahanan PPK. Alhasil dengan ditahannya Pak Arman oleh PPK membuat kasus yang sedang ditangani oleh Pak Arman, yaitu reklamasi perusahaan Pak Oscar, jadi ketahan Pak. Jadi mungkin itu bisa saya follow up dengan pertanyaan, apakah Pak Oscar merasa diuntungkan dengan keadaan seperti itu?